سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah yang telah menjadikan orang tua kita sebagai salah satu ibadah dalam kehidupan kita. Setelah beribadah kepada Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Selawat beriring salam marilah tak lupa-lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merindukan kita. Semoga juga kita merindukan beliau. Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Imam dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini marilah kita awali satu kisah dalam sebuah cerita. Kisah anak manusia ketika berinteraksi dengan kedua orang tuanya, yaitu kisah Jurayj. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang masyhur dalam kitab Adabul Mufrad, bab da'wat al-walidain, doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Ayyash bin Al-Walid qala haddatsana Abdullah Ala qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Yazid ibn Abdullah bin Qasit عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة. حديث dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda baginda sallallahu alaihi wasallam? Ma takallama mauludin minan nasi fi mahdin. Tidaklah ada satupun manusia yang bisa bicara ketika bayi. Mahdin masih dalam ayunan. Tidaklah ada manusia yang bisa bicara ketika masih dalam ayunan, masih kecil. Illa Isa bin Maryam wa sahibu Jurayj. Kecuali Nabi Isa alaihi salam dan sahibu Jurayj. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bertanya, kalau Nabi Isa mungkin sudah banyak orang yang mendengar, banyak orang yang membaca dalam Al-Quran, tetapi terkait dengan Jurayj ini kan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahibu Jurayj, siapa yang dimaksud dengan sahibu Jurayj itu? Temannya Jurayj itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menceritakan kepada sahabatnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban. Adalah Jurayj seorang rahib. Makna rahib apa? Orang yang ahli ibadah, orang yang kuat amal salatnya, yang kuat puasanya. Jadi
jurid ni adalah ahli ibadah. Fi sauma'atin lahu, dalam sauma'ah, dalam sebuah tempat yang beliau gunakan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah bahawa jurid ini seorang pedagang. Orang pedagang tentu ada labanya, tentu ada ruginya. Beliau kemudian berfikir, apa dagangan yang tidak pernah rugi? Kalau kita berdagang kan kadang-kadang ada labanya juga ada ruginya. Lalu beliau berfikir, apa dagangan yang tidak pernah rugi? Lalu terfikirlah beliau, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bikin satu gubuk sauma'ah. Beliau khususkan beribadah kepada Allah, dan ibadah ini adalah berdagang dengan Allah yang tidak akan pernah ruginya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfal sauma'ati, adalah seorang pengembala lembu. Itu tinggal di bawah gubuknya. Jadi jurid bikin gubuk katakanlah agak tinggi. Di bawahnya kan bisa tinggal. Dan seorang ra'i al-baqar, pengembala lembu itu, dia sering tidur di bawah gubuknya jurid ini. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'atat wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Adalah seorang perempuan ini mungkin kita katakanlah seorang perempuan yang nakal sedikit lah. Sering bolak-balik ke pengembala sapi ini. Ada mengatakan dia pernah menawarkan dirinya kepada jurid. Jurid karena ahli ibadah menolaknya. Marahlah dia, lalu dia datang setiap malam itu ke tempat ra'i al-ghanam, ra'i al-baqar, seorang pengembala lembu itu. Maka adalah melakukan pergaulan yang tidak senonoh, jemaah rahmatullah, sehingga nantinya dia akan hamil dan melahirkan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks jurid sebagai ahli ibadah, maka qalat ummuhu yauman, datanglah kepada jurid ibunya suatu hari. Lama sudah jurid tak kunjung mengunjungi ibunya, rindu ibu kepadanya. Jadi bukan jurid yang datang kepada ibu, hari ini ibu yang mendatangi jurid. Barangkali kita yang punya orang tua, lama sudah kita tidak pernah jenguk dia. Kata ibu, sudahlah, kalaupun anak tak pernah jenguk saya, biar saya yang datang kepadanya. Bayangkan jemaah rahmati Allah. Kenapa jurid tak jenguk ibunya? Saking giatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kali ibadah sampai dia tak sempat menjenguk ibunya. Bayangkan, kalau kita fikir kan bagus. Tetapi inilah kisahnya, betapa bakti orang tua itu tidak boleh dilengahkan oleh siapapun manusia. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke rumah jurid gubuk tadi, ibu yang sudah merindukannya, faqalat ya Jurid, wahai Jurid anakku. Jurid di rumah, di gubuknya. Ya Jurid, wa huwa yusalli. Jurid sekarang sedang melaksanakan ibadah salat. Faqala fi nafsihi, maka dia berdiskusi dalam dirinya. Wa huwa yusalli, ketika dalam keadaan salat itu, ummi wa salati, apakah saya jawab panggilan ibu ataukah saya lanjut ibadahku? Dia berada dua pilihan. Ini ibu panggil, ya Jurid. Jurid lagi salat. Dia teringat dalam hatinya, apakah saya ini menjawab panggil ibu atau saya akan melanjutkan salat saya. Fara'a ayyusira salata, lalu dia, jemaah rahmatullah, mengatakan dalam dirinya,
saya harus melanjutkan solat saya lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin saya jawab jawaban panggilan ibu saya. Jemaah dirahmati Allah. Summa sarakhat bihi thaniyah, dipanggil lagi kedua kali, ya Jurayj, ya. Faqala fi nafsi ummi wa salati, ibuku atau salatku. Kalau saya jawab panggilan ibu, bagaimana salatku? Ya, fara'a ayyusir salatahu, dia lagi mengatakan kalau begitu saya harus lanjutkan salat saya. Falamma lam yujibha, sekali dua kali tak ada jawaban dari Ananda Jurayj. Kira-kira orang tua kecewa tidak? Kecewa orang tua. Orang tua tak tahu kalau dia sedang salat, tapi yang jelas kalau ia tak datang kepada saya sudah datang kepadanya. Malah saya panggil pun dia tak jawab. Mendidih perasaan emosional orang tua itu. Apa keluar pada kata orang tua? Qalat, la amatakallah. Semoga Allah memberikan kebinasaan kepadamu. Itu padahal anak yang saleh lagi sedang salat. La amatakallah. Tak mungkin ini. Jadi jemaah rahmatullah, itu doa spontanitas orang tua. Maka kita sebagai seorang orang tua jangan sekali-kali berdoa sesuatu kepada anak, kan doa kita kepada anak doa yang mustajabah, tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Jurayj, wahai Jurayj, hatta tandura fi wajhil mumisat, suatu saat nanti engkau akan bertemu dengan wajah-wajah wanita yang tunasusila. Jangan kamu sok alim, nanti kamu akan berhadapan dengan wanita tunasusila. Itulah doa orang tua karena dia merasa kecewa kepada anandanya. Jemaah rahmati Allah, summa sarafat, ibunya sudah kecewa tadi, meninggalkan tempat Jurayj, pulang dia. Dan ucapan ini didengar enggak sama Jurayj? Didengar. Karena berteriak beliau, Jurayj, nanti kamu akan melihat wajah-wajah wanita yang tunasusila. Jemaah rahmatullah, fa'ata al-malik bitilkal mar'ah. Wanita tadi, yang wanita nakal tadi, yang melakukan sesuatu perbuatan tidak senonoh dengan pengembala sapi tadi, datanglah ia kepada raja dengan membawa anaknya yang sudah lahir. Hubungan gelap dia dengan pengembala sapi. Faqala mimman, kata raja, ini anak dari siapa? Katanya kepada wanita nakal tadi, ini anak dari siapa? Maka kata wanita itu, qalat min Jurayj, ini akibat hubungan saya dengan Jurayj. Ini akibat hubungan saya dengan Jurayj. Siapa Jurayj? Orang yang saleh, orang yang taat, ya, fokus ibadahnya. Qala asahibus saumah, raja bertanya, apakah yang tinggal di gubuk itu, yang ahli ibadah itu, apakah dia betul? Qalat na'am, kata wanita itu, betul tuan raja, itulah orangnya. Qala ihdimu sauma'atah, kata tuan raja, kalau begitu hancurkanlah gubuk itu. Rupanya dia jahat adanya. Ya, rupanya dia jahat adanya. Wa'tuni bihi, ambil dia, bawakan kepada saya. Fadarabu sauma'atuhu bil fu'us, maka dihancurkanlah gubuk Jurayj tempat dia beribadah itu. Hatta waqat, sehingga semuanya sudah selesai. Faja'alu yadahu ila unuqi bihabal, diikatlah tangannya ke kuduknya itu. Kemudian summan talaqa bihi, lalu dibawalah ia ke tuan raja. Dalam perjalanan yang jauh itu jemaah rahmati Allah, famurra 'alal mumisat, maka wanita tunasusila yang di jalan melihat wajah Jurayj. Jadi Jurayj yang dibawa ke tuan raja melewati
sejumlah wanita-wanita tunasusila, ya, fara'ahunna, maka Junaid melihat, oh ini wanita tunasusila banyak sekali. Fatabassama, maka Junaid tersenyum, melihat tersenyum. Jemaah yang dirahmati Allah. Wa hunna yandurna ilaihi finnas, dan mereka wanita-wanita ini juga melihat kepada Junaid di kalangan sejumlah keramaian manusia. Orang menyaksikan Junaid dan di sana ada wanita yang tunasusila. Faqala al-maliku, sampai kepada tuan raja. Tuan raja mengatakan, fa ma taz'umu hazihi, bagaimana pendapatmu tentang anak ini? Ya. Qala taz'umu anna waladaha minka, bahwa perempuan ini mengatakan anak ini adalah hasil hubungan gelap denganmu Junaid. Ya, anak ini adalah hasil hubungan gelap denganmu wahai Junaid. Qala anti taz'amina, ya, kata Junaid kepada perempuan yang ada di situ, apakah engkau yakin saya yang melakukannya hubungan dengan kamu? Qala aina as-saghir, qalat na'am, kata perempuan, ya betul, engkau yang melakukan. Maka kata Junaid, aina as-saghir, coba bawa anak kemari. Anak yang masih dalam pangkuannya, yang masih menyusui itu, coba anak bawa kemari. Qalu hadza fi juhriha huwa dha fi hujriha. Bagaimana Junaid mau ngomong anak yang masih kecil, masih ada dalam pangkuan wanita ini? Fa aqbala alaihi, maka dibawalah anak kecil yang masih mungil ini. Faqala, Junaid bertanya kepada anak itu yang masih kecil, yang masih dalam buayan itu, man abuka, siapa ayahmu? Kata Junaid kepada anak kecil, man abuka? Qala ra'i al-baqar, ayah saya adalah pengembala sapi. Orang yang hadir tahu tercengang, ini apa ini, kok anak kecil bisa ngomong? Ayah saya adalah pengembala sapi. Jemaah dirahmati Allah, tuan raja pun terkejut melihat keadaan situasinya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Qala al-malik, maka kata tuan raja, anaj'alu sawmataka min dhahab, maukah kamu aku bangun kembali gubukmu itu yang saya buat dari emas? Ya, ternyata engkau tidak ada salah. Apakah mau aku buat gubukmu dari emas? Qala la, tidak tuan raja. Min fiddah, atau dari perak? Qala la, tidak juga tuan raja. Qala fama naj'aluha, jadi bagaimana caranya saya buat gubukmu itu? Qala radduha kama kanat, buat ia seperti sedia kala, ada kayu-kayunya ala kadarnya seperti dahulu, buat saja seperti itu. Ini kan suatu unik, ditawarkan satu bangunan yang bagus, beliau bilang tak, seperti sedia kala, kayu ala kadarnya. Qala faman ladzi tabassamta, tadi ketika kau lewat di hadapan wanita-wanita tunasusila, engkau juga tersenyum. Apa gerangan? Qala amran araftu, sebenarnya hal ini sudah saya ketahui tuan raja. Yang terjadi ini saya sudah ketahui tuan raja. Ya, adrakatni da'watu ummi, ternyata inilah tanda terkabulnya doa dari ibunda saya. Jadi apa yang terjadi tadi ketika saya jalan, ada wanita tunasusila melihat wajah saya, ini tidak lain adalah doa ibunda saya yang Allah ijabahkan adanya. Ya, maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh betapa ahli ibadah, betapa dekat ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuatnya ibadahnya, tatkala orang durhaka kepada orang tuanya, doa ibunya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin ahli ibadah, mungkin salat kita
Mungkin puasa kita puasa Daud, mungkin tahajud kita hebat, kita akan bisa jadi jurej kalau kita tak pernah jenguk akan orang tua kita. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keridaan Allah itu ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu pula pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah merasa saleh ketika kita meninggalkan orang tua kita dengan ibadah kita. Janganlah kita merasa saleh dengan kita melupakan orang tua kita dengan haji kita. Tidak. Ya, justru orang tua kita menjadi sebab kita Allah hadirkan dalam dunia yang fana. Mereka jadi sebab kehadiran kita dalam dunia yang fana ini. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini sebenarnya diawali dengan hadis. Ya, ini bab ini berjudul Da'watul Walidain. Bab tentang hebatnya doa dua orang tua. Maka jemaah dirahmati Allah, pernah kisah yang kita sampaikan, ada seorang anak, beliau ingin membeli sebidang tanah. Ingin membeli tapi uang tak punya. Kepingin sekali beliau ingin buat rumah di tempat itu tapi tak punya uang. Teringat beliau, oh saya punya modal. Modal apa? Saya masih hidup mama saya. Itu modal. Itu rupanya modalnya. Jadi karena ini beliau merasa modal, beliau pulang ke rumahnya. Mamanya yang tak sanggup berjalan, mak kita jalan sebentar yuk. Mama tak bisa jalan, tak apa-apa. Nanti anda yang pangkunya. Dipangkulah mamanya naik ke dalam mobilnya. Naik ke dalam mobilnya. Ini mau kemana ini nak? Pokoknya mama duduk ajalah, nanti akan saya ceritakanlah. Dibawalah sampai ke tempat tanah yang hendak dia beli itu. Apa dia bilang, mak, inilah. Ini sebenarnya Ananda pingin sekali beli tanah ini, tapi Ananda tidak ada modal. Modal satu-satunya adalah doa mama. Doa mama adalah modal satu-satu. Maka menetes air mata, terharu beliau betapa dihargai oleh orang tua. Berdoa, ya Allah, berikan anak saya mampu beli tanah itu. Tak lama kemudian, Masya Allah, ternyata betul doanya mustajabah. Itulah modal yang luar biasa yang diberikan oleh seorang ibu kepada seorang anaknya. Jadi jemaah dirahmati Allah, ini kisah nyata dalam kehidupan seorang manusia. Haddatsana Muaz bin Fadalah, haddatsana Hisham bin Yahya an Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, bahwa Abu Ja'far mendengar baginda mendengar daripada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 3 doa ini tidak ada keraguan Allah akan mengabulkan doa itu. Jadi ada 3 doa yang doa itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 doa? Yang pertama, da'watul madlum. Doa orang yang teraniaya. Bayangkan kita parkir mobil. Orang mau keluar tidak bisa keluar dia. Berjam-jam gara-gara kita parkir orang tidak bisa keluar. Ya Allah. Kalau dia berdoa itu. Itu yang pertama, da'watul madlum. Yang kedua adalah da'watul musafir. Doa orang yang dalam perjalanan. Kita naik pesawat. Bagaimana rasanya kalau pesawat jatuh? Ya Allah, hanya Engkau saja ya Allah yang mampu membantu kami ya Allah. Doa orang musafir, doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam safar, di samping kita menikmati keadaan, jangan lupa kita untuk menggunakan kesempatan ijabahnya doa. Ya kan?
dalam kadang-kadang ketika kita musafir kan kita lupa berdoa. Memang kita sibuk menikmati suasana, tapi doa bagi orang musafir kesempatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam lautan, ya, waktu gelombang yang luar biasa, ya Allah, sampaikanlah kami ke darat ya Allah. Itu doa yang mustajabah. Dan yang ketiga apa? Wa da'watul walidaini ala waladihima. Yang ketiga, doa dua orang tua untuk anaknya. Doa orang tua kita kepada kita itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita kepada anak-anak kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa setelah salat, jangan tinggalkan nama orang tua kita dan nama anak-anak kita di dalam doa-doa kita. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hab lana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami istri pasangan-pasangan kami, wa dhurriyyatina anak-anak cucu-cucu kami, qurrata a'yun orang-orang yang menyejukkan hati. Kita senang kalau ada anak yang saleh, ya, saleh, taat ibadah kepada Allahnya, baik tutur kata dengan orang tuanya. Oh, senang luar biasa. Capek pun rasanya hilang kalau ketemu dengan anak-anak yang baik, kan? Hilang capek kita. Kenapa? Itulah permata hati yang tidak ada duanya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, jangan lupakan doa mereka, doa untuk mereka di sela-sela ibadah kita. Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita, dan kesenangan mereka adalah kesenangan kita. Bayangkan kita jenguk anak, apabila dia bahagia dengan keluarganya, senang enggak kita? Senang, alhamdulillah. Gimana Pak? Insyaallah Pak, anak saya masyaallah bahagia, senang kita. Tapi kalau hidupnya berantakan, bagaimana? Ya Allah, anak saya. Maka jemaah rahmati Allah, doakan kebaikan-kebaikan anak. Kalau ada anak kita sedikit nakal, jangan pernah terlanjur doa yang tidak baik. Jangan pernah terlanjur doa yang tidak baik, karena doa orang tua pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah, nakal anak mungkin karena orang tuanya kurang berdoa kepada anak-anaknya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini poin bab da'watul walidain. Masih kita sedikit berulang bagaimana hukum membuat orang tua kita menangis. Babu bukail walidain. Bab tentang tangisan dua orang tua kita. Ada enggak seorang anak membuat orang tuanya menangis? Ada. Ada menangis bahagia, ada juga menangis sengsara. Anaknya kalau sukses bahagia, dia menangis juga, tapi menangis bahagia. Ada juga kadang-kadang anak membuat ayahnya, ibunya menangis sengsara. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Makhraq Taisalah annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ya, Ibnu Umar mengatakan bukaul walidaini minal uquq wal kabair. Tangisan orang tua itu gara-gara ketidakbaikan anaknya adalah al-uquq, termasuk perbuatan durhaka, wal kabair, dan termasuk dosa besar. Kalau dia ngomong dengan orang tua, menangis orang tuanya. Memang anak saya kasar kali ngomongnya ya. Apabila tetesan air mata jatuh, maka itu petunjuk bahwa kita sudah berbuat durhaka kepada orang tua, dan itu termasuk kategori dosa besar. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara perbuatan yang tidak tersadarkan. Mungkin orang tua menurut kita salah, mungkin. Tapi salah orang tua bagi seorang anak adalah benar. Begitulah dalam hal muamalah duniawiyah. Salah orang tua dalam hal muamalah itu adalah benar bagi seorang anak. Untuk apa? Agar kita tak pernah membuat orang tua kita menangis. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Babu uququ
uqubah uququl walidain. Okey, kalau orang berbuat durhaka kepada orang tua, apa sih balasan dosanya? Apa akibat dosanya itu? Haddatsana Abdullah bin Yazid قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة dari Abu Bikrah عن النبي صلى الله عليه وسلم sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjal li sahibihi al-'uqubata, tidak ada satu dosa yang paling layak dipersegerakan hukumannya dalam dunia. Tidak ada dosa apapun yang paling layak untuk dipersegerakan hukuman dalam dunia. Ma'a ma yudakhiru lahu, dengan tentu ada azab akhirat yang disiapkan untuknya. Yang pertama adalah minal baghi, perbuatan yang melampaui batas. Yang kedua adalah wa qati'atul rahimi, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi orang yang berbuat al-baghi, melampaui batas, dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, Allah telah berikan hukuman dunianya sebelum hukuman akhiratnya. Orang kalau tidak baik dengan tetangganya, dengan saudaranya, itu dia sudah sengsara dalam dunia ini. Ketemu ndak enak, kalau ketemu satu belok kiri, satu belok kanan, sudah sengsara sebelum sengsara yang sebenarnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Al-Hasan bin Bashir qala hadatsana Al-Hikam bin Abdul Malik an Qatadah an Al-Hasan an Imran bin Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ma taquluna fi zina wa syurbul khamri was sariqah?" Apa pandangan Anda kepada perbuatan zina? Bagaimana pendapat Anda kepada orang yang minuman keras dan orang yang mencuri? Maka sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, hunna al-fawahish, itu adalah perbuatan yang keji. Wa fihinna al-'uqubah, dan perbuatan itu menghadirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada pertanyaan berikutnya. Ala unabbirukum bi akbaril kabair. Tadi dosa, perbuatan yang ada hukumannya. Nabi bertanya, mengatakan, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa yang di atas dosa-dosa besar? Tadi dosa, ini ada dosa di atas dosa-dosa itu. Mau enggak aku sampaikan? Nabi mengatakan, pertama, asyirku billah azza wa jalla, orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Yang kedua, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua itu adalah akbarul kabair, adalah dosa yang paling besar. Jadi jemaah dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, setelah Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya, apa perintah kedua? Perintah kedua adalah hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dua hal ini jemaah dirahmati Allah, apabila kita melanggarnya, itu disebut dengan akbarul kabair, dosa di atas dosa. Itu dosa, tapi di atas dosa adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian halnya, patut untuk kita sadari bahwa orang memang tak mampu membalas jasa orang tuanya. Memang kita ketika berbuat baik tidak bermaksud balas jasa. Sebagaimana yang telah kita bacakan pada pekan yang sudah, orang yang menggendong mamaknya untuk tawaf haji, tawaf Ka'bah begitu. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, ini saya bawa mamak saya Yaman ini, saya gendong beliau, saya tawafkan beliau, apakah saya sudah selesai membalas jasanya? Sudah selesai saya balas. Ini saya gendong, bukan pakai mobil, gendong di belakangnya saya bawa ini dari Yaman menuju ke Mekah. Apakah sudah balas jasanya wahai Abdullah bin Umar? Tidak.
kata beliau. Tidak kau balas walaupun setetes susunya. Tidak kau balas walau setetes susunya. Kira-kira ada lagi yang lebih hebat lagi bisa kita balas jasa orang tua kita? Tidak ada. Jadi oleh karena itu di hadapan orang tua itu kita yang pandai adalah orang yang jahil di depan orang tua kita. Orang yang miskin di hadapan orang tua kita. Maka tawadhu di depannya haruslah menjadi prioritas agar kita mendapat doa orang tua kita dan ridho orang tua kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya baginda sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari beliau turun dari mimbar begitu, mimbar begitu, beliau bilang amin, amin, amin. Ketika bilang begitu, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau ucapkan demikian? Tadi Jibril datang kepada saya, di antara doanya apa? Celakalah orang yang masih hidup orang tuanya atau salah satunya, tapi orang tuanya tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana memasukkan dalam surga? Tidak pernah ada doa, ya Allah berikan anak saya menjadi penghuni surga. Tidak pernah ada doa itu. Kenapa? Orang tua tak ridha kepadanya, tak senang kepadanya. Lihat wajah anaknya benci sudah. Maka jangan berharap orang itu akan selamat. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa orang tua itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mungkin kalau yang lain, kalau rumah kita bisa cari, kalau harta ada pengganti, kalau mobil ada yang baru, tapi orang tua tidak akan pernah tergantikan untuk selama-lamanya. Itulah hebat orang tua bagi seorang anak. Dan anak bagi seorang tua adalah sosok yang paling pandai, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling segala-galanya. Coba kita bilang, Bu, anak ibu kok jelek kali, marah enggak? Anak ibu kok jelek kali, itu marah dia. Kenapa? Bagi dia, apapun cerita, anaknya adalah segala-galanya. Maka oleh karena itu, sebagaimana hebatnya pandangan ibu kepada kita, harusnya hebatlah pandangan kita kepada seorang ibu. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, kita walaupun enggak ada orang yang membanggakan, ada siapa? Orang tua kita pasti bangga dengan kita. Bangga dengan kita. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hukuman bagi orang yang berdurhaka kepada orang tuanya. Kita ulang sedikit jemaah rahmati Allah, satu bab penting. Bab la yasubbu walidayh. Tidak boleh orang menjelekkan, mencaci orang tuanya. Tidak boleh mencaci orang tua. Ya, haddatsana Muhammad bin Katsir, akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'ad bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kaba'iri, termasuk dosa-dosa besar, ayyal 'anar rajulu walidayh, orang melaknati orang tuanya. Orang melaknat orang tuanya. Faqulu kaifa yashtam, wahai Rasul, bagaimana orang bisa mencaci, melaknati orang tua? Nabi mengatakan, qala yashtumur rajul fayashtumu abahu wa ummahu. Orang mencaci orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya dan mamanya. Orang mencaci orang lain. Ketika dia balas, bukan kepada kita dia balas, kepada ayah kita dia balas, kepada mama kita dia balas. Anak siapa ini? Memang kena ayah kita, kena mama kita. Sama dengan apa? Sama dengan kita sedang mencaci orang tua kita. Bayangkan. Jadi apapun yang bisa sangkut paut kepada ayah mama kita, seolah-olah kitalah yang berbuat. Akhirnya orang tua kita yang menanggung akibat. Anak yang berbuat, orang tua yang menanggung akibat. Inilah salah satu di antara orang yang tidak berbakti kepada orang tua.
Gara-gara dia anaknya, gara-gara anak orang tua sengsara. Gara-gara anak orang tua menderita. Ini salah satu bentuk durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, cukuplah capek mereka ketika membesarkan kita. Berikan hari ini kelapangan kepada mereka, biar mereka bisa menikmati masa-masa sisa kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah repotkan mereka di penghujung hidupnya. Ya? Ada orang kadang-kadang waktu kecil, kan, besarkan anaknya, ya, digendong, sudah tua dikasih cucunya. Anak mertua, kapan ayah bisa menikmati hidup dulu? Kamu yang aku besarkan, sekarang cucu lagi. Jangan. Biarlah mereka, kecuali mereka minta biar saya senang sama cucu, silahkan, tetapi jangan sekali-kali kita menambah beban orang tua kita. Biarlah beliau menikmati sisa hidup ini untuk bermunajat, bertakarrub, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah jalan yang bisa membahagiakan orang tua kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis makna lain bahwa orang yang mencaci orang tuanya. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibn Jurayd qala sami'tu Muhammad bin al-Harith bin Sufyan yaz'am annahu Urwah bin Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Umar ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma yaqul, Amr bin As mengatakan, minal kabair 'inda Allah, adalah di antara dosa-dosa besar di hadapan Allah Ta'ala, ayyasubbur rajulu liwalidihi, adalah orang mencaci, yang caci itu akan kembali kepada orang tuanya. Caci orang lain, feedbacknya akan kena orang tuanya. Itu adalah termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membahagiakan orang tua kita. Dan yakinlah bahwa mereka tidak akan lama bersama kita. Di penghujung sisa-sisa hidup mereka, sebelum mereka meninggalkan alam yang fana ini, hadirkan hati mereka, hati yang ridha kepada kita, hati yang cinta kepada kita, hati yang rindu kepada kita, hati yang kemudian terwujud doa-doa baik kepada seorang anak yang dicintainya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.